Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Zai11. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Sinoeville 2006. Film ini bergenre horror misteri. Bagi kalian yang suka dengan film psikopat, film ini sangat recommended banget karena banyak adegan horor sadis di dalam film ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang polisi yang bernama Frank dan rekannya yang bernama Ben. Mereka masuk ke sebuah rumah kosong karena mendengar cerita seorang wanita. Mereka pun menemukan wanita tersebut, tetapi wanita tersebut masih dalam ketakutan dan histeris. Tiba-tiba, Ben dibunuh dengan kejam oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan kapak. Frank pun juga diserangnya, akan tetapi Frank berhasil melawan orang tersebut. Tapi naasnya, lengan Frank putus karena terkena sabitan kapak oleh orang tersebut. Setelah diamat-amati, wanita yang mereka temukan tidak memiliki kedua mata. Frank pun menelpon bantuan untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah kejadian itu, detektif menemukan 7 mayat di rumah tersebut, dan mayat tersebut semua tidak memiliki mata. Dan film pun dimulai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like and subscribe. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film-film lainnya. Oke, selamat menonton. Scene pun berpindah ke 40 tahun kemudian. Frank dan mitranya yang bernama Hannah mengambil sekelompok penjahat muda dari penjara. Mereka akan dikirim ke suatu tempat. Mereka semua bernama Russell, Richie, Christine, Zoe, Michelle, Kira, Tyson, dan Melissa. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Margaret. Dia pun menjelaskan tujuan dari pekerjaan ini, yaitu mengubah Hotel Blackwell yang sudah lama ditinggalkan menjadi tempat penampungan para tunawisma. Mereka pun kemudian dibagi tugas. Para perempuan ditugaskan mengumpulkan sampah, sedangkan para pria ditugaskan untuk menyapu. Dan khusus Michelle, dia disuruh mengepel kamar mandi. Singkat cerita, mereka pun akhirnya membersihkan tempat tersebut. Ketika sedang melakukan pekerjaannya, Rishi menghampiri Tyson dan menjelaskan rencananya yang ingin mencari berangkas peninggalan Blackwell. Tyson pun setuju karena Rishi telah memiliki peta menuju berangkas tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan, mereka pun akhirnya istirahat makan di antrum. Ketika mereka sedang istirahat, Michelle menghampiri Russell dan meminta sebuah barang. Gua sih gak tahu apa itu barang. Mungkin itu sejenis rokok atau obat-obatan terlarang. Mereka hendak menggunakan barang tersebut di lantai atas, yaitu lantai 8. Singkat cerita, ketika Kira sedang mandi, Michelle masuk dan hendak memperkosanya. Akan tetapi, Christine mempergokinya dan menyuruh melepaskan Kira. Scene pun berpindah ke Tyson dan Rishi yang sedang melakukan aksi mereka, yaitu mencari berangkas peninggalan Blackwell. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah mayat di sudut ruangan. Rishi pun menyuruh Tyson mengecek mayat tersebut, kalau-kalau ada barang berharga di sakunya. Ketika Tyson mengecek mayat tersebut tidak memiliki mata, sehingga Rishi pun ketakutan dan lari meninggalkan Tyson.
Ketika Rishi kabur, dia pun tersesat dan bertemu dengan si psikopat. Ya, psikopat ini bernama Jacob Goodneck. Rishi pun diserangnya dan diseret ke dalam lift. Jason yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menonton ketika Rishi diseret si psikopat. Mungkin itu karma bagi Rishi karena sudah ninggalin Jason. Jadi, kalian jangan suka ninggalin teman guys, karena kita tidak tahu kapan kita butuh bantuan kepada mereka. Oke, lanjut ke cerita. Sementara itu, Market yang sedang menyadari lift sedang digunakan menginformasikan kepada mitra Frank yang bernama Hannah. Hannah pun pergi memeriksa keadaan semua orang di kamar mereka. Ia pun masuk ke dalam lift dan hendak naik ke lantai 2. Akan tetapi, lift tersebut rusak dan membawa Hannah ke lantai 8. Di sana, Hannah diserang psikopat lalu diambil kedua matanya. Scene pun berpindah ke Michelle, Zoe, Russell, dan Melissa yang sedang menaiki tangga menuju lantai 8. Dan rencananya mereka ingin berpesta di sana. Sementara itu di sisi lain, Kira dan Kristen sedang merencanakan ingin kabur dari tempat tersebut. Tetapi Kristen tidak mau ikut. Akhirnya Kira pun nekat kabur sendirian. Ketika ia mau membuka sekat pembatas, ia pun terjatuh. Margaret dan Frank yang mendengar dari lantai bawah langsung pergi menuju ke lantai 2 dan ingin mengecek keadaan mereka. Tiba-tiba, Kira dikejutkan terdapat psikopat yang muncul dari lift pembuangan sampah. Ia pun hendak lari tapi terpeleset. Akhirnya, dia pun ditangkap psikopat tersebut dan diseret menuju lift pembuangan tadi. Frank dan Margaret datang terlambat. Mereka hanya bisa melihat Kira dibawa pergi oleh si psikopat. Kristen pun memberitahu kepada mereka berdua kalau anak-anak yang lain sedang berada di lantai paling atas, yaitu lantai 8. Frank pun menyuruh Margaret untuk menelpon polisi. Sementara itu, Frank dan Kristen naik ke lantai atas menggunakan lift. Scene pun berpindah ke Tyson yang mencari tangga ke lantai bawah, tetapi ia tidak menemukan tangga tersebut. Akhirnya, ia pun bertemu dengan Frank dan Kristen. Lalu, Tyson pun menceritakan apa yang telah dilakukan psikopat tersebut terhadap Richie. Ketika Richie bercerita kalau psikopat tersebut memiliki lubang di belakang kepalanya, Frank pun ingat kejadian 4 tahun yang lalu di sebuah rumah kosong. Dia telah menembak psikopat tersebut di belakang kepalanya. Ternyata ini psikopat yang sama. Ketika mereka hendak pergi, dari arah atas muncul pancing raksasa dan fish on. Frank pun dibunuh psikopat tersebut dan mengambil kedua matanya. Kristen pun mengambil pistol milik Frank dan mereka berdua pun pergi. Sementara itu di sisi lain, Michelle, Zoe, Russell, dan Melissa masuk ke dalam sebuah ruangan dan berpestalah mereka di sana. Dan di sana mereka menghisap sejenis rokok atau apalah itu. Kemudian Rachel pun mengajak Melissa untuk mencari tempat yang sepi. Mereka berdua pun turun dan enak-enak di sebuah kamar pembantu. Mereka tidak menyadari bahwa di bawah tempat tidur tersebut sudah tersambung dengan benang yang diikat ke lonceng. Sehingga ketika terjadi gempa di area kasur, lonceng tersebut akan berbunyi dan psikopat tersebut akan mengetahuinya. Psikopat yang mengetahui hal tersebut langsung pergi menghampiri mereka.
Tiba-tiba muncul psikopat dari balik cermin dan mereka pun lari bersembunyi ke sebuah ruangan. Russell pun mempunyai ide dengan turun lewat jendela. Ia pun mengikat Melissa dan menurunkannya. Akan tetapi ketika sudah turun beberapa lantai, tali tersebut ditarik naik kembali. Melissa yang melihat yang menarik bukan Russell, melainkan si psikopat, menyuruh melepaskan talinya. Benar saja, psikopat tersebut melepaskannya, dan Melissa pun jatuh ke bawah. Tali tersebut tidak sampai ke tanah. Melissa yang tergantung kemudian digerogoti sekelompok anjing yang lapar sampai mati. Scene berpindah ke Michelle dan Zoe yang akan naik lift. Di sana mereka bertemu psikopat dan diserangnya. Kemudian mereka lari dan bersembunyi di sebuah ruangan. Psikopat tersebut mengikutinya dan masuk ke ruangan tersebut. Akan tetapi psikopat tersebut tidak mendapati mereka berdua. Ia pun akhirnya keluar. Ketika psikopat keluar ruangan, tiba-tiba HP Zoe berdering dan ketahuanlah oleh si psikopat. Psikopat tersebut kemudian masuk kembali dan mendapati Zoe di dalam lemari. HP tersebut kemudian dimasukkan ke mulut Zoe dengan paksa oleh psikopat. Sampai-sampai Zoe tidak bisa bernafas dan mati. Ia pun tidak lupa mengambil matanya. Singkat cerita, Michelle pun bertemu Tyson dan Kristen. Mereka mendapati sebuah benang di lantai dan menyentuhnya. Ya, benang tersebut sama seperti benang di bawah kasur pembantu tadi. Benang tersebut terhubung dengan lonceng-lonceng di kamar si psikopat. Psikopat yang mengetahui keberadaan mereka tiba-tiba muncul dengan menembus tembok dan menyerang mereka. Tyson dan Kristen pun masuk ke dalam lift dan hendak turun. Akan tetapi psikopat tersebut menghancurkan mesin lift sehingga lift pun mancat dan tidak bergerak. Lalu psikopat tersebut berusaha masuk ke dalam lift dan mereka pun kemudian lari dengan naik ke atas lift. Dan menaiki tangga menuju ke lantai 9. Di lantai tersebut, mereka mendengar suara Kira dari dalam sebuah ruangan yang terkunci. Tyson yang merupakan mantan pencuri motor berhasil membuka pintu tersebut dengan sangat mudah. Kemudian, mereka dibuat kaget dan takjub melihat isi ruangan tersebut. Dia pun akhirnya menemukan Kira, tetapi psikopat tersebut datang dan mereka berdua pun sembunyi. Tyson pun mengalihkan perhatian psikopat tersebut dengan menghancurkan koleksi ikan mata manusianya. Sedangkan Kristen berhasil masuk ke dalam ruangan tempat Kira dikurung. Psikopat yang melihat koleksinya hancur kemudian mencari pelakunya dengan mengendus baunya. Ia pun menemukan Tyson dan membunuhnya. Sementara itu, Kristen yang sedang berusaha membuka gembok, dia melihat pintu yang sedang akan dibuka. Ia pun segera bersembunyi. Ternyata yang masuk bukanlah si psikopat, melainkan Margaret.